92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Di program acara Teras UMKM kita akan mengangkat satu topik ini berkaitan dengan cuan berdampak. Transformasi UMKM menjadi social enterprise. Seperti apa perbincangan kita? Dan di studio sudah ada narasumber kita. Beliau adalah dosen Institut Teknologi dan Bisnis Skala, Sobat UMKM, PT Bangun Talenta Unggul, yaitu owner Sop Ubi dan Bakso 99. Deh, penasaranku ini Sop Ubinya sama Bakso 99-nya ini. Baik, ada Kak Muhammad Taufan Gunawan SSTMM. Iya, Kak Taufan, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Ya. Semangat dong. Ya, jadi ini merupakan dosen juga ya Kak ya. Dan kita akan membahas sekali lagi ini terkait dengan cuan berdampak transformasi UMKM menjadi social enterprise. Nah, kita langsung aja nih Kak dengan perbincangan kita. Bisa ceritakan ini perjalanan tak hingga aktif Ki di dunia UMKM? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak, untuk UMKM sendiri, saya sudah terlibat di dunia bisnis itu sejak 2010. 2010, wow, cukup lama nih Iya Kak. betul. Alhamdulillah saat itu masih kuliah semester 2. Saya awal mulanya itu buka usaha es krim. Es krim. Mungkin kalau angkatan 2010 kuliah Unhas kenal Top Jar es krim ya. Iya sempat ya lumayan sempat viral lah ya. Di saat dulu belum ada belum masif Instagram, GoFood, GrabFood juga belum ada ya. Kita alhamdulillah cukup eksis itu hari. Kita pemasarannya itu hari lewat Twitter. Kebanyakannya Twitter, Instagram juga cuma belum semasif sekarang ya. Terus di 2010 itu berproses buka Top Jar ya sama teman-teman di kampus ya. Saya itu hari berkelompok juga. Salah satu teman saya juga masih eksis sekarang, luar biasa bisnisnya sekarang, bisnis cukup besar dan cukup punya nama lah di Makassar bisnisnya. Kita 2010 buka bisnis ya, tentu jatuh bangun juga ya Kak, karena kita harus mengimbangi antara kuliah dan jualan. Ini juga menjadi challenge sih sebenarnya untuk UMKM, khususnya punya teman cerita, diskusi, mulai dari masalah A sampai Z di bisnis, baik bisnis juga sampai merembet ke masalah-masalah yang sifatnya internal dan sebagainya. Alhamdulillah kita disupport sampai sekarang. Saya masih aktif di komunitas tersebut. Di 2000 terus usaha ini berkembang sampai 2016. Itu hari sempat kita down, usahanya tutup. Sempat tutup ya? Ya. Dan ceritanya itu sebenarnya tutupnya ini di saat ya orang lagi kenal-kenalnya ya, lagi usahanya bagus tiba-tiba tutup dan sebagainya. Alasannya? Cash ya. Nah, nanti saya mungkin jelaskan lebih jauh kenapa sih kita harus lebih aware terhadap itu ya. Jadi 2016 terus dilanjutkan sama teman saya. Saya pergi kuliah Mbak. Saya pergi kuliah lanjut. Sudah itu lanjut di merantau sambil usaha juga. Buka usaha beberapa di luar. Terus kembali ya 2018, 19 join lagi kita bikin sebelum pandemi itu 2020 kita punya usaha jamur tiram. Ya, di sinilah mulai mindsetnya kita sudah mulai berkembang, berubah ya. Jadi tadinya buka usaha hanya untuk cuan, bagaimana supaya lifestyle-nya kita semasa kuliah ini bisa terpenuhi. Akhirnya kita bicara dampak, bicara impact, pemberdayaan dan sebagainya. Masuk Covid, lebih digas lagi ya. Di saat UMKM di Covid itu down, bagaimana kita lebih punya celah ya, karena kita memang dari awal kan mainnya dampak, impact. Kita bicara tentang healthy food ya, kita bicara tentang pemberdayaan dan sebagainya. Itu lumayan berkembang pada saat Covid ya, hingga sekarang alhamdulillah. Kemarin saya sempat buka juga usaha ya sifatnya
usaha legend ya. Kalau istilah sop ubi itu ya makanan legend ya. Benar. Yang ya itu buka sebenarnya seperti lab juga sih untuk saya Mbak, karena sekarang saya juga berprofesi sebagai dosen bisnis. Butuh bisnis baru untuk melihat bagaimana sih tren itu. Jangan sampai kita mengedukasi orang buka bisnis ternyata trennya sudah tidak kayak dulu. Bikin bisnis modal berani aja sudah jadi bisnisnya ya. Akhirnya kan terlihat ya, ternyata model bisnis dan sampai detik ini saya masih terlibat di UMKM usaha sekaligus mengajar di kampus. Jadi kadang orang bilang saya ini amfibi ya. Selain profesional kita juga praktisi ya, seperti itu. Luar biasa keren ya. Nah ini apa yang membuat Anda ini tertarik mengembangkan UMKM berbasis dampak sosial? Puncaknya sih sebenarnya pada saat saya 2018 ya Mbak. Saya kebetulan itu hari ikut salah satu program yang diinisiasi British Council ya. Kita ada di Jakarta itu hari, kita dikumpulkan semua dari seluruh pulau di Indonesia. Di situ kita dapat edukasi tentang bisnis sosial, impact dan sebagainya. Akhirnya terbuka bahwa sebenarnya selama ini kita berbisnis ini sebenarnya niatnya, nawaitunya ini sebenarnya sosial, tapi praktikalnya ini cenderung konvensional. Artinya kita betul-betul kejar profit ya. Padahal sebenarnya niatnya kalau ditanya ngapain kamu buat bisnis, buka lapangan kerja, buat umrohkan orang tua, itu kan benar. Yang powernya kita dulu ya. Tapi pada saat prakteknya tidak seperti itu. Ternyata lain. Ya akhirnya kita dari situ terbuka mindset bahwa sebenarnya ini harus ketika nawaitunya sudah seperti itu, blueprint bisnisnya pun sampai di praktikalnya juga harus seperti itu juga gitu. Akhirnya di situ mulai berkembang. Tadinya kita berpikir bagaimana buka bisnis itu dengan biaya seminimal mungkin, dengan profit sebesar-besarnya. Ini dirubah. Bagaimana saya buka bisnis semakin banyak orang terlibat, impactnya juga jelas, tapi profitnya tetap ada. Nah disitulah akhirnya waktu hari kita buka jamur ya, sama teman juga kita joinan itu hari. Sebenarnya kita bisa pengadaan mesin segala macam, tapi kita libatkan warga untuk membuat backlog jamur, budidayanya seperti apa, bahkan diajarkan pengemasan dan sebagainya. Seperti Berarti itu. Harus memang melibatkan orang-orang yang memang harus terlibat daripada mengumpul mereka tidak berbuat apa-apa ya, menggosip, mending libatkan untuk sebagai tenaga kerja tak. Ya betul. Bisa untuk beli mesin bisa, tapi lebih bagus memperdayakan kalau memang ada orang di situ bisa difungsikan ya difungsikan gitu ya. Itu sebenarnya di awalnya pondasinya Bapak. Walaupun untuk scale up lebih besar, ternyata challenge-nya di situ. Quality ya. Pasokannya, rantai pasok, supply chain-nya seperti apa itu butuh, dan ini menjadi tantangan hari ini. Ya bagaimana bisnis sosial itu bisa eksis ya. Seperti itu. Oke, sip lah. Sebagai dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Skala, bagaimana Anda melihat perkembangan UMKM saat ini khususnya di Makassar, Kak? Kalau kita lihat data ya Mbak, dan riset-riset ya, kalau di kampus itu kita melihat sebenarnya kalau kita Makassar ini kan kita salah satu kiblat ya UMKM di Indonesia Timur. Bahkan boleh dikata Makassar ini yang terbanyak lah, yang termasif ya. Hanya saja ada beberapa case ya yang saya lihat bahwa quantity tidak berarti quality ya. Jadi kalau kita bicara produk UMKM di Makassar ya, alhamdulillah kita produknya bagus-bagus Mbak. Orang-orang Makassar itu jago masak, bumbunya istilahnya orang mak rasai. Kalau apalagi kulinernya ya, belum lagi destinasinya kita wisata dan sebagainya. Program juga seperti itu banyak sekali. Dan bahkan kemarin data kalau tidak salah ingat itu 1,8 juta pertumbuhan UMKM kita. Itu luar biasa. Hanya saja tantangannya kita di sini UMKM ini belum berpikir untuk scale up. Nah ini yang menjadi challenge sebenarnya Mbak. Bahwa beda membuka usaha untuk cari cuan, beda juga buka usaha tapi niatnya untuk mengembangkan, membuat bisnisnya besar. Bahkan ada beberapa, itu hari saya pengambilan data, penelitian kita tanya beberapa UMKM, perencanaannya seperti apa.
Bahkan kalau kita masuk di kajian pengembangan bisnisnya seperti apa, rata-rata menjawab, ya saya jualan aja untuk bertahan hidup, dapat sekian sebulan, alhamdulillah bertahan gitu. Tidak ada yang berpikir bahwa saya harus kembangkan buat sistemnya, perbaiki pencatatan keuangannya dan sebagainya, sehingga saya bisa buka cabang, lebih banyak karyawan, bahan bakunya saya lebih bisa manfaatkan untuk petani-petani dan sebagainya. Itu jauh dari situ, Mbak. Akhirnya kita terhegemoni dengan UMKM pertumbuhan yang banyak, tapi UMKM yang kecil-kecil yang tidak bisa berkembang. Akhirnya kita diekspansi dari UMKM dari luar, ya, bahkan brand-brand dari luar masuk di kita semua. Akhirnya kita, kita ini tidak terlihat seperti itu. Nah, kalau bicara UMKM hari ini, saya juga menggarisbawahi bahwa sekarang UMKM itu untuk digital itu bukan lagi opsi. Dulu kan kalau ditanya UMKM sudah go digital, ya belum ya. Kita masih jualan offline dan sebagainya. Saya lihat sekarang kalau kita bicara UMKM wajib digital. Iya, memang. Kalau UMKM tidak punya Google Maps, UMKM tidak punya akun sosial media, terus tidak eksis di TikTok, pemasaran dan sebagainya, itu kan bisa ketinggalan, bisa kan? di garis bawah bahwa beginilah perkembangannya gitu. Karena sekarang orang kalau cari, misalnya contoh di bisnis kuliner ya, Mbak, orang cari makanan enak itu ya tinggal buka Google Maps ya. Lokasinya di mana, terus referensinya dari TikTok, Instagram dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak eksis di situ ya belum lagi pencatatan keuangan ya, Mbak, atau soal tentang keuangan. Sekarang UMKM wajib punya kris. Iya, benar. Orang mau bayar, mohon malas maaf. nih orang pegang uang. Iya. Bahkan ada salah satu rumah makan legend, Mbak, yang saya tahu di Makassar dulu itu, kalau saya mau makan di sana saya harus tarik tunai dan sebagainya. Sekarang sudah pakai kris. Saya bilang kemarin sama istri, wah luar biasa. Bahkan yang legend ini akhirnya harus keluar dari kandangnya. Bilang, saya harus berkembang ini. Kalau tidak, pelangganku bisa lari. Kan biasa seperti itu, mungkin makan terus tiba-tiba dibilang ada uang tak di aplikasi. Gimana caranya ini, baru kita ndak pegang uang cash. Betul, Mbak. Zaman ini ya, zaman sekarang kan kita makanya digitalisasi itu harus. Nah, jadi challenge-nya hari ini itu bagaimana UMKM ini literasi digitalnya diperkuat. Produk sudah enak, orang cari, tapi carinya di mana? Misalnya saya jualan di, misalnya lokasinya di Sudiang. Tapi enggak ada. Iya, saya mau bilang sama orang di Cendrawasih, enak ini nasi gorengku. Nah, tapi orang Cendrawasih bilang, caranya saya bisa akses. Kamu tidak muncul di aplikasi TikTok, ya di ojol pun kita tidak bisa order online dan sebagainya. Gimana? Masa saya harus ke sana? Akhirnya ya seperti itu. Dan banyak yang membuat beberapa usaha yang tadinya mungkin pada saat kita masih kecil dan sangat enak, sekarang sudah hilang, Mbak, karena itu tidak ada pendampingan. Dan poin berikutnya adalah kita dari kampus di Kala Institute melihat bahwa UMKM hari ini butuh pendampingan. Benar. Pendampingan dalam berbagai hal, legal, finance, marketing dan sebagainya. Karena kenapa? Ini sesuatu yang baru, Mbak. Mungkin masih asing di beberapa UMKM-nya yang lahir. Jadi dia butuh pendampingan supaya tidak salah jalan, salah jalan dan tidak mental block atau down. Misalnya dia, saya sudah bayar orang untuk buat ini, ternyata tidak laku ternyata dia harus didampingi bagaimana pakai ini sosmed ini dan sebagainya. Betul. Bukan cuma bikin Instagram, tapi eksekusinya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi tantangan terbesar kalau saya lihat UMKM kita, alhamdulillah produknya enak. Ya, kemarin saya uji coba juga ya, Mbak. Kan ada teman dari Jawa datang. Dia bilang, saya mau makan coto. Saya bawa saya ke coto A gitu kan. Cotonya lumayan terkenal ya mungkin di sana. Terus saya bilang, tunggu dulu. Saya belikan kamu coto 4 jenis di brand yang berbeda. Kamu coba yang mana paling enak. Yang dia pilih pertama bukan yang dia mau tuju. Malah ini coto di lokasinya ini terpencil ya, tidak punya cabang, tempat duduknya sedikit. Dia bilang ini enak. Saya bilang, artinya enak saja tidak cukup hari ini. Nah, dia butuh untuk
didigitalkan supaya orang-orang luar ini tahu seperti itu. Akhirnya kan kita punya referensi, akhirnya quantity ini ya kualitinya juga bagus seperti itu. Jadi kita di kampus itu dosen riset-risetnya ke sana. Bahkan sekarang di PPBMKI itu lagi mau buat UMKM binaan. Tapi binaan dalam artian kita mengedukasi bagaimana supaya dia bisa scale up. Karena kadang juga UMKM berpikir binaan itu dikasih dana. Akhirnya dikasih dana, dia enggak tahu mau apain. Saya kemarin tanya UMKM, bilang Pak saya butuh dana, pendanaan. Ya butuh berapa? Dan untuk apa? Dia tidak bisa jawab. Misalnya kamu butuh sekian untuk beli mesin kah atau buka cabang, itu dia tidak tahu. Akhirnya apa ya, dapat pendanaan jatuhnya beli HP, DP mobil, DP motor. Itu konsumtif sekali. Ya, belum lagi finansial literasi yang kurang. Bagaimana membedakan uang yang simple, uang bisnis sama uang pribadi. Saya tanya, berapa kita gaji tak, berapa profit tak setahun? Wah, tidak ada, saya ambil per bulan jadi gaji. Pantas gaji tak 20 juta sebulan di. Tidak ada profitnya. Mungkin digabung dengan uang pribadi sama. Ya seperti itulah literasinya. Bahwa keuangan itu kan uang bisnisku ini jadi uangku Ji. Ini yang agak berat. Nah akhirnya di akhir tahun dia mau ekspansi tidak punya modal. Mau buka cabang tidak punya modal. Kenapa? Modalnya sudah jadi DP mobil, sudah beli sawah. Akhirnya apa? Pinjam lagi. Akhirnya kan begitu terus. Akhirnya usahanya jalan di tempat, ya. Dan dia mungkin dalam kondisi yang tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Akhirnya tidak berkembang. Seperti itu. Oke, jadi betul juga. Yang namanya harus memang fokus juga. Fokus untuk atur yang namanya keuangan juga ya. Jadi bedakan itu uang pribadi sama uang UMKM padahal penting sekali memang. Oke, sebenarnya apa itu social enterprise dalam bahasa sederhana ini Kak? Kalau social enterprise ya, dulu ini memang di awal-awal 2010-an ini sangat masif ini kampanyenya ya, bahwa kita harus berimpact. Dan ini kebanyakan dari luar yang bilang. Negara-negara luar yang datang ke Indonesia, dia melihat Indonesia ini objek social enterprise yang sangat wah ya. Masyarakatnya banyak, cash-nya banyak, kemiskinan dan sebagainya, ada semua. Ya, dulu patokannya SDGs, tapi simpelnya seperti ini. Bedanya bisnis sosial dengan bisnis konven itu ke why-nya. Nah, why-nya. Ketika kita buat bisnis tapi tujuannya bukan cuma profit, melainkan impact, baik impact lingkungan, impact ke masyarakat dan sebagainya. Bahkan yang paling terkenal itu di social enterprise, kita istilahnya triple bottom line, ya, people, planet, profit. Nah, ini kan semacam segitiga atau lingkaran yang tidak terputus. Jadi kalau konven istilahnya dia fokus profit saja. People sama planetnya masa bodoh. Nanti kalau saya punya untung, nanti saya keluarkan sedekah lah untuk bikin kerja bakti, supaya saya disebut perhatian terhadap lingkungan. Atau nanti saya sumbang ke panti asuhan deh untuk bilang, oh saya peduli sama manusia yang lain, seperti itu. Nah kalau bisnis sosial tidak seperti itu. Ketiga-tiganya ini dikerja. Ketika saya menghasilkan profit, usahakan ada impact ke manusianya. Contoh, saya ambil bahan bakunya dari petani langsung dengan harga yang masuk akal, kompetitif dan sebagainya. Tidak membodoh-bodohi petani bahwa, saya ambil banyak, kau kasih saya murah dan sebagainya. Terus planetnya seperti apa? Limbahnya kita jelas buangnya di mana dan sebagainya gitu. Terus penggunaan mungkin bahan-bahan yang bisa daur ulang, dan itu diperhatikan. Jadi istilahnya kalau di bisnis sosial, kalau profitnya bagus, impactnya jelek, dia dianggap bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Nah, beda halnya kalau konvensional istilahnya profit saja yang dilihat. Oh berapa sih profit tahunannya? Oh bagus ini, sehat ini perusahaan. Tapi kalau bisnis sosial tidak. Kita melihat impact, kita melihat profit. Impactnya bagus, profitnya bagus, itu baru disebut ini. Seperti itu. Oke, sip lah. Apa bedanya UMKM biasa dengan UMKM berbasis social enterprise? Nah itu tadi ya, soal why-nya ya. Lebih ke impact. Maksudnya kita bicara impact. Hari ini sebenarnya secara tidak sadar banyak UMKM berbicara tentang impact. Dan bisa dikatakan wirausaha sosial. Hanya saja mereka belum tahu konsep wirausaha sosial seperti apa.
Terlebih lagi campaign itu mulai bergeser ya. Sekarang kan banyak orang bicara tentang green economy, green marketing dan sebagainya. Bagaimana orang menuju green, istilahnya hijau ya, bisa didaur ulang dan sebagainya, pengelolaan sampah. Dan kita patut berbangga di Makassar, Sulawesi Selatan ini kita punya wira sosial yang cukup terkenal di nasional, bahkan di luar negeri. Kita boleh sebut Rapo, terus dulu ada Tenun, Toraja Melo. Kita di sini alhamdulillah dikenal. Dan bahkan banyak riset-riset wira sosial itu datang ke Sulawesi, datang ke Makassar untuk cari cash. Perbedaannya di situ. Yang kedua, kita cenderung impactnya itu harus menjadi tolak ukur kesuksesan. Dan ada beberapa usaha yang ini ya mustahil untuk menjadi wira sosial. Contoh produk-produk yang istilahnya misalnya kayak miras dan sebagainya, itu tidak bisa mengklaim diri sosial. Walaupun mungkin hasil keuntungannya dia buat misalnya klub sepak bola untuk anak-anak yang kurang mampu, dia bangun pesantren, itu tidak boleh disebut wira sosial. Jadi ini juga harus bisa dibedakan ya, mana CSR, mana wira sosial. Karena banyak orang sekarang beranggapan saya wira sosial karena kenapa? Saya punya tiap bulan ini binaan, saya keluarkan ini sekian biaya untuk bina ini, ya tidak seperti itu. Tapi impact ini harus berjalan dengan seperti berjalannya cash ya di perusahaan seperti itu. Oke, sip. Kenapa pelaku UMKM perlu mulai memikirkan dampak sosial bukan hanya keuntungan, Kak? Kalau kajiannya ya, istilahnya sekarang kan semakin semua hal tidak menentu ya, harga bahan baku. Bahkan kemarin kita panik plastik naik, ya tiba-tiba UMKM menjerit. Bahkan banyak meme di sosmed diganti istilahnya pakai daun pisang ya. Masa kita pesan minuman pakai daun pisang atau ya itulah ya. Nah ini saya berpikir bahwa kita paham bahwa kita butuh ya untuk sustainability seperti ini, hanya saja kita tidak lakukan. Nah makanya sekaligus mengajak ya hari ini bahwa UMKM harus lebih aware lah. Kita mungkin belum dapat solusi yang betul-betul pas ya untuk UMKM, misalnya jangan pakai plastik dan sebagainya. Hanya saja kita harus berpikir, misalnya ketika saya pakai ini, bagaimana proses daur ulangnya. Nah ini sekarang juga anggapan yang banyak keliru ya, bahwa yang penting saya buang sampahku, limbahku itu ke tempatnya. Nah ini cuma memindahkan sampah sebenarnya dari sampah di Rukota atau Usahata dikasih pindah lagi ke TP Antang. Itu sebenarnya bukan yang dibutuhkan, itu bagaimana pengelolaan limbah yang benar, misalnya harus difikirkan seperti itu. Ya memang ini menjadi PR karena namanya semua yang belum menjadi kebiasaan akan menjadi PR, dan semua PR itu pasti sulit di awal. Betul. PR bangun pagi susah, PR lari susah dan sebagainya. Semua berbau PR itu susah. Nah, tapi tidak apa-apa PR itu kita pelan-pelan. Kalau memang susah dikerjakan sendiri, ya dikerjakan kelompok. Iya. Benar. Dan kalau ada yang sukses mungkin jalankan PR-nya, tidak apa-apa kasih nyontekan ke UMKM yang lain supaya ini, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena ketika semua rusak, pasti kita akan berat juga. Ekosistem kita pasti terganggu seperti itu. Betul. Dari pengalaman di PT Bangun Talenta Unggul, seperti apa contoh usaha yang punya dampak sosial nyata, Kak? Kalau dampak sosial sebenarnya paling terasa itu penyerapan tenaga kerja sih sebenarnya. Saya pernah ingat kata guru ya, guru saya kalau di bisnis ya, istilah kita guru ya, kita punya guru juga. Walaupun bisa saya gurunya lebih muda, ya kita tidak melihat itu Mbak kalau di komunitas. Jadi guru bilang, semakin banyak kamu pekerjakan orang, maka semakin banyak orang yang mengangkat tangan untuk berdoa. Si simpel itu, bahwa buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Makanya UMKM ini tidak bisa dipandang remeh. Satu UMKM mungkin pekerjakan 20, 15 itu luar biasa. Ya. Makanya saya sempat bilang juga sama mahasiswa, saya bilang, kamu tidak bisa macam-macam sama saya karena saya ini bos. Walaupun karyawanku satu, saya bos. Ya seperti itu. Jadi siapa yang mau jadi bos di sini? Nah, itu pertama. Mungkin kalau kita melihat bahwa UMKM apalagi yang ultra mikro itu kita harus lihat impact sosialnya lebih kepada itu buka lapangan kerja dulu. Sambil kita edukasi, bangun ekosistemnya, bangun jembatannya bagaimana supaya bahan baku itu
bisa diambil dari petani-petani kita. Ini ekosistemnya terputus soalnya, Mbak. Kita selalu mau cari bahan baku yang dari ini, cuman terbatas ya dengan beberapa hal. Rantai pasoknya lah yang putus ya dan sebagainya, atau misalnya kekurangan networking sehingga ini ya. Tapi paling nyata itu lebih kepada buka lapangan kerja. Yang kedua lingkungan, aspek lingkungan ya, bagaimana limbahnya ya, bagaimana dia bisa kontrol ya, misalnya tahulah limbahnya ini akan kemana dan diapakan. Nah ini yang penting, dan mungkin dari pemerintah butuh support banget sih untuk ini, karena kita ini belum punya proses pengelolaan sampah yang benar menurut saya. Kita masih seperti memindahkan sampah saja ya. Katanya, bagaimana kok kalau sampahmu saya bakar? Wah, itu polusi juga jatuhnya. Jadi kita banyak dapat contoh-contoh, sering kita nonton reels, wih kerennya, tapi kita tidak punya fasilitas itu. Ya, saya lihat dulu, saya pernah itu Mbak ikut workshop di luar. Itu bagaimana limbah plastik ini disulap jadi timba, disulap jadi ember. Itu kita mau seperti itu, hanya saja ya tidak punya gitu. Misalnya kalau UMKM-nya sendiri disuruh bikin timba, nanti tutup usahanya, dia bikin timba saja. Nah, tapi makanya saya bilang ekosistemnya harus dibangun dan harus ada support dari semua aspek ya, semua lini. Baik, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu lagu Dik biar semangat juga. Oke.
Salam Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official. Seluruh Indonesia. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya, bisa jadi bahaya. Hoax, 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 itu namanya. Hoax, 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 fakta direkayasa. Dia termasuk hal yang berbahaya. Selalu cek sebelum share berita. Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya. Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan? Itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin. Terus kenapa, Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua. Ah, masa sih? Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung. Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu? Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah. Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda? Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang. Langit itu luas, semua boleh. Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara. Masih dalam program acara kita Teras UMKM untuk siang hari ini, dan tentunya kita masih membahas dengan topik kita ya, cuan ya. Cuan. Oke, baik, kita langsung lagi dengan narasumber kita. Kak, ini bagaimana cara memulai UMKM agar punya nilai sosial sejak awal nih, Kak? Oke. Pertanyaannya menarik ya. Iya. Karena memang kalau kita tanya UMKM kita hari ini buka usaha ya, karena
istilahnya kadang kepepet, tidak dapat pekerjaan, buka usaha dan sukses ya, atau di PHK atau. Kalau saya sebenarnya kan rata-rata bisnis sekarang sudah mulai belajar canvassing ya, BMC, business model. Nah kalau di BMC itu sebenarnya itu perbedaannya dari bisnis sosial. Kalau kita canvassing itu ke problem solution dulu. Apa sih problem yang mau diselesaikan? Terus solusinya itu nanti jadi bisnis gitu. Kemarin ada yang buat bisnis misalnya buat abon ikan. Kebetulan beliau ini tinggal di pesisir. Terus dia dapat kondisi misalnya di komunitasnya situ banyak ibu-ibu istri nelayan yang katanya itu storytellingnya ya kadang penghasilannya tidak menentu, akhirnya bisa menimbulkan cekcok rumah tangga sampai ke case seperti itu gitu. Karena banyak perempuan-perempuan yang tidak berdaya, kekerasan dan sebagainya itu. Jadi dia rangkul, diajar buat bikin abon, bikin produk-produk yang lain dari ikan, akhirnya dijual. Nah itu semua berakar dari problem gitu. Kalau saya sih lihat dulu apa problemnya, karena sebenarnya hari ini UMKM yang tumbuh besar itu rata-rata punya case ya, problem yang luar biasa, luar biasa sebenarnya untuk di ini ya. Bahkan ya itu saya bilang tadi, seremeh mungkin saya mau buka lapangan kerja, banyak saya lihat pengangguran. It's why ya. Jadi alasan yang sangat logis ya. Nanti berkembang kita mulai bergeser mungkin dengan bagaimana supaya impact saya lebih besar. Saya pakai bahan baku dari lokal ya. Tidak, walaupun mungkin harganya ya agak sedikit tinggi, tidak masalah, kita sharing lah ya dan sebagainya. Jadi intinya di awal dulu kita state apa sih niatnya kita gitu. Kalau alhamdulillah orang Makassar itu orang-orang baik ya. Kalau saya sejauh ini saya lihat hampir semua UMKM itu kalau ditanya baik semua nih niatnya. Saya bilang insya Allah semua UMKM ini masuk surga. Hanya saja kalau prakteknya ini yang harus diluruskan ini. Ya, sebentar tiba-tiba gaji karyawannya rendah. Alasannya kemarin ada bertanya, Kak, bagaimana ini saya karyawanku keluar masuk? Dia bilang apa yang salah sistemku? Belum, bukan sistem, gajinya terlalu rendah, terus jam kerjanya tinggi. Nah itu, jadi salah satu dengan memanusiakan manusia, dengan memanusiakan karyawan ini, itu juga bentuk niat sosial ya. Nilai dari wira sosial ini seperti itu. Jadi selalu ditekankan people, planet, profit. Selain profit kau kejar juga people-nya untuk orang-orang. Kalau orang-orangnya menjerit, profitmu tinggi, wah bukan kau wira sosial. Atau misalnya lingkungan kau bermasalah, tersumbat semua salurannya tetangga-tetanggamu, nah itu bermasalah juga. Jadi semua ini harus dibalance, dan memang campaign ini harus dijalankan bukan cuma sebagai tagline atau bahan promosi saja. Ya misalnya saya mau menanam 1000 pohon, ya itu urusanmu. Tapi pertanyaannya setelah tanam 1000 pohon apa selanjutnya gitu. Kemarin ada kampanye menanam cabai, menanam ini ya. Harus hidup juga. Kemarin kan ada kalau tidak salah program itu menanam pisang. Saya bilang ya harus dibina UMKM-nya ini supaya dia mau ambil pisang dari situ, nanti ambil dari luar juga pisang. Kebanjiran pisang begitu. Atau semua bikin barongko mati nih. Barongko jadi makan ini. Nah, jadi itu semua harus balance dan ekosistem memang harus mulai kita bangun. Misalnya dengan media juga seperti ini dari RRI, alhamdulillah kita sangat tersupport ya. UMKM punya tempat untuk cerita, untuk sharing dan sebagainya. Seperti itu. Apakah harus modal besar untuk menjadi social entrepreneur? Modal besar sih tidak ya. Tidak. Tapi kalau acuannya uang ya. Tapi kalau modal yang lain sih saya rasa memang harus didiskusikan ya. Dia mau seperti apa impactnya. Kalau misalnya kemarin banyak yang buat wirausaha sosial berbasis digital, itu butuh ekosistem dan modal mungkin yang luar biasa. Makanya kalau kita bicara wirausaha sosial di Indonesia sangat identik dengan pendanaan, funding, dan biasanya ada yang membackup di belakang perusahaan. Biasanya perusahaan itu kasih dana CSR, nanti dia yang kelola, dia buat wirausaha sosial seperti itu. Tapi yang saya mau bilang hari ini bahwa wirausaha sosial itu sebenarnya tidak butuh modal besar. Yang butuh niat besar dan hati yang besar untuk memang bermanfaat. Ya kalau ditanya apa modalnya, niat bermanfaat saja.
Jadi setiap langkah yang kita ambil niatnya adalah bermanfaat untuk lingkungan, untuk untuk orang. Kalau bisnis itu sebenarnya tujuannya bermanfaat untuk bagaimana bisnisnya tetap berjalan. Karena ada orang juga yang bilang begini, Mbak, bisnis sosial ya namanya sosial, tidak perlu joko untung. Saya bilang bukan, itu namanya yayasan. Atau berbagi nasi ya misalnya kalau istilahnya Jumat berkah itu bukan bisnis itu, ya murni sedekah. Nah, kalau bisnis tetap harus berjalan, tetap harus dilihat profitnya dan sebagainya, dan itu memang butuh modal. Itu dan tapi modal terbesarnya adalah niat baik. Oke, sip lah. Bagaimana memanfaatkan platform digital untuk membantu menyelesaikan masalah sosial? Ya, ini platform digital hari ini itu apa ya? Juru bicaranya orang ya, saya bilang. Kalau kita istilahnya tidak fasih yang ngomong depan umum, kalau kita bisa pakai sosial media dengan baik itu bisa tercampaign dengan baik gitu. Kalau sekarang kita melihat ya memang masif di situ di sosmed. Nah, tapi ini harus ada yang kawal. Dia bilang apa di sosmed, ya harus ada implikasinya di lapangan seperti apa. Nah, ini harus sejalan. Nah, jadi sosmed itu bagus ya, platform yang sangat-sangat membantu ya untuk bagaimana wira sosial ini bisa berjalan dengan baik. Hanya saja itu tadi yang harus dikawal bagaimana prakteknya di lapangan gitu. Karena banyak sekarang wira sosial. Kemarin ada case misal ada wira sosial yang pemberdayaan kaum disabilitas, teman-teman disabilitas gitu. Nah, ini harus dicek dulu di lapangan itu betul-betul disabilitas yang diberdayakan atau misal jangan sampai jadi gimmick marketing saja. Iya, benar ya. Oh, karena saya akhirnya orang tidak beli produk, orang beli ceritanya. Betul. Akhirnya kan tidak sustainable. Orang tahu case-nya, oh ternyata ya tidak usah beli lagi. Nah, terus jangan lupa selain itu produknya harus dibaguskan. Jasanya harus perfect. Jadi orang tidak beli rasa kasihan gitu. Kenapa kau beli produknya ini? Wah, kasihannya kau dong. Dia berdayakan ibu-ibu yang kurang mampu atau apa. Padahal ya saya bilang, tapi enak sih, saya bilang tidak enak iya. Nah, itu yang berbahaya yang membuat banyak wira sosial yang mundur di tengah jalan. Jadi saya kalau habis pendanaannya tidak jalan . Nah, ini kampanyenya terus-terus. Weh, bantu ini, bantu. Akhirnya kayak itu tadi cuma jadi donasi. Oke, sip. Dalam bisnis kuliner tak, yaitu Sop Ubi dan Bakso 99, nilai sosial apa yang ingin dibangun nih, Kak? Ya, terus terang waktu buat itu ya sempat juga kepikiran apa sih nilai sosial, kan saya sering campaign tentang wira sosial dan sebagainya, ngajar juga di kampus, ngajarnya social enterprise. Tapi kalau Sop Ubi dan Bakso 99 ini pertama ya kalau kita bicara kita mau budayakan bisnis lokal ya. Budaya Sop Ubi ini jangan sampai ketinggalan. Orang cuma taunya sop soda sop palu basah, coto. Sop Ubi ini jangan sampai hilang seperti itu. Terus penggunaan bahan baku lokal itu pasti kita utamakan. Bahan-bahan bakunya ya pasti ya di situ. Jadi itu yang kita bangun dulu ya. Hanya saja kan memang itu tadi nilai sosial ini harus tetap diimbangi dengan eksekusi bisnis yang pas gitu. Iya, jadi kalau kemarin kita buat Sop Ubi itu nawaitunya seperti itu. Bagaimana kita pekerjakan orang-orang yang memang lagi butuh. Jadi tukang masak yang bikin ini. Kita lempar semua. Bagaimana supaya ini kita murni untuk jualan saja gitu. Ya beda kalau kita bikin sendiri ininya, bikin sendiri, ambil semua jangan ini orang ya. Nah, makanya sempat ditanya, kenapa enggak bikin sendiri saja? Bilang bisa aja sebenarnya, kita modali beli mesinnya, tapi kan kalau kita berdayakan ada yang bikin ada lagi dia dapat. Ya walaupun memang secara bisnis keuntungannya berkurang. Betul. Kita bisa untung 100%, berkurang ini karena kita keluarkan lagi 20% untuk gaji orang. Betul. Untuk bikin misalnya bahan bakunya kayak baksonya dan sebagainya. Seperti itu. Tantangan terbesar apa saat menjalankan usaha yang punya misi sosial? Tantangannya itu balancing ya. Balancing antara bisnis dengan impact ya. Kadang-kala selalu ada hal-hal saja di lapangan yang bertolak belakang. Contohnya kita di satu sisi kita butuh kejar profit untuk organisasi bisnis berputar. Di satu sisi misalnya kita harus punya impact nih. Nah, ini contoh paling simpel itu kayak bahan baku, Mbak. Kadang kita
mau kejar impactnya ke petani, misalnya kita mau beli. Nah petani ini kadang karena tidak teredukasi, akhirnya kita terlalu mahal, belum lagi mahal kualitasnya juga tidak dijaga. Akhirnya kalau kita bicara bisnisnya, kita harus berganti lah bahan bakunya karena kita butuh kualitas. Nah, makanya saya bilang ini juga yang penyedia bahan baku harusnya dia tidak berpikir karena kita niatnya ini mau berdayakan dia, kita beli terus bahan baku, dia harus berpikir bagaimana supaya bahan baku ini bagus. Nah makanya ini harus bukan cuma pelaku usahanya yang berpikir wira sosial, tapi ekosistemnya juga seperti itu. Jangan sampai ada yang berpikir, ada yang tidak, akhirnya kualitasnya turun. Misalnya saya mau ambil cabai, karena dia bilang pasti ambil aja, apapun kualitas mau jelek mau apa pasti ambil aja karena mau kena berdayakan, mau kena bantu. Teman mah ini akrab mah. Tapi kan impactnya ke customer bilang kenapa begini rasa lombokmu kurang. Ya akhirnya itulah. Jadi tantangannya sebenarnya di situ, menyingkronkan antara ini semua gitu. Kadang kita sudah niatnya sosial bagus misalnya impact, tapi praktek di lapangan ekosistemnya kita tidak mendukung, itu juga yang menjadi masalah. Oke. Nah, ini kayaknya kita udah di penghujung acara nih ya. Apa pesan Tak untuk pelaku UMKM yang ingin naik level menjadi social enterprise? Oke, kalau untuk teman-teman UMKM di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan ya, khususnya Makassar ya, pesannya itu niatnya ya, nawaitunya, terus lebih aware terhadap lingkungan pastinya, karena ketika lingkungan ini rusak, cepat atau lambat impactnya akan ke bisnisnya kita. Terus yang paling penting juga terus belajar ya. Kalau misalnya tidak bisa belajar sendiri, baca buku, cari komunitas untuk belajar. Jujur hari ini UMKM butuh banget ya, butuh banget teman ngobrol, butuh sekali insight ya, baik ya. Karena tidak semua mungkin UMKM yang bisa berbayar untuk akses kelas-kelas yang mahal. Jadi kita butuh berkomunitas, kita butuh bertemu, berkumpul ya. Kalau kita berbisnis saja, berjualan saja dari pagi sampai malam capek, tidak pernah belajar, akhirnya tidak bisa juga berkembang. Dan wira sosial bisa tumbuh lahir dari diskusi-diskusi seperti itu. Niat-niat baik juga bisa terangkum dari perkumpulan dengan orang-orang baik tentunya. Ya, jadi terus harapannya juga ekosistem ya, termasuk RRI ini bisa terus support kita UMKM untuk bertumbuh. Campaign wira sosial ini harus masif ya, dan dipraktikkan di lapangan. Semoga nanti banyak muncul wira sosial yang baru di Kota Makassar. Amin. Oke, kalau begitu dari perbincangan kita bersama Kak Muhammad Taufan Gunawan, ini kita bisa belajar nih sahabat budaya bahwa UMKM tidak hanya tentang mencari keuntungan ya, tetapi juga tentang menciptakan dampak. Ketika bisnis kita mampu menjawab masalah sosial di sekitar, disitulah nilai usaha kita menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Baik, Kak Muhammad Taufan Gunawan, terima kasih atas kebersamaannya, sudah bagi-bagi atau sharing tentang pengetahuan yang sudah dibagikan untuk para pendengar kita, baik itu para pendengar yang baru merintis namanya UMKM dan saat ini lagi merintis UMKM-nya. Iya, makin sukses Ki selalu, selamat melanjutkan aktivitas Tak selalu, ya, Kak terima kasih, Kak. Taufan. Ya, sehat Ki selalu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.